Untuk masalah penangkapan Yakut oleh KPK itu sudah pas menurut saya, pendapat pribadi. Kenapa? Karena beliau sudah menahan lama proses keberangkatan haji, jemaah haji 20.000 masyarakat Indonesia yang sudah menunggu. Pada saat waktunya tiba, tiba-tiba dibatalkan begitu saja, dialihkan kepada orang-orang tertentu yang telah dipilih oleh Yakut yang diarahkan kepada travel umroh. Jadi menurut saya dia sudah layak untuk ditangkap hari ini. Nah, untuk pasal yang diterapkan KPK saat ini adalah pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor nomor 19 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, di mana pasal 2 itu sendiri, ayat 1 itu sendiri menjelaskan barang siapa nih ya yang menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya dirinya sendiri itu dapat disanksi pidana, dan itu hukumannya itu bisa seumur hidup. Paling singkat itu 4 tahun dan paling lama itu adalah 20 tahun. Nah, ini menarik. Untuk masalah uang jemaah yang sudah tertahan selama bertahun-tahun yang ditunggu itu kalau tidak salah ya, itu ada sekitar 20.000 jemaah. Untuk masalah itu nanti kita tunggu nih keputusan pemerintah bagaimana. Apakah dana itu akan dikembalikan kepada jemaah haji yang gagal berangkat atau disita dulu ke negara baru nanti dikembalikan. Itu kita tunggu nanti keputusan dari pemerintah Indonesia bagaimana. Saya sih berharap pemerintah kita bisa bersifat netral, tidak boleh mendapat tekanan dari segala pihak manapun. Kalau memang ternyata Menteri Yakut terbukti melakukan korupsi tersebut, dia harus diberikan sanksi sesuai yang telah diatur oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Tidak boleh ditekan dari segala lini. Kalau saya jujur sangat prihatin dengan kondisi jemaah 20.000 haji yang sudah tertunda oleh perbuatan yang telah diduga ya oleh Menteri Agama ini ya. Mereka itu kan kita tidak tahu dari mana mereka mengumpulkan uang selama bertahun-tahun menabung. Ada petani, ada pedagang dan segala macam. Saya sih berharap pemerintah kita ini bisa mengembalikan dana untuk masyarakat kita yang sudah tidak jadi berangkat haji. Kalau bisa diberikan kompensasi lebih, entah itu fasilitasnya diberikan nanti pada saat berangkat haji yang lebih dari biasanya. Dan saya juga berharap pemerintah kita bisa segera mengatasi travel-travel umroh yang secara ilegal ini. Karena banyak masyarakat kita yang terjebak gara-gara travel umroh yang masih ilegal ya. Saya sih pesan saya terhadap pemerintah, saya semoga Bapak Presiden kita Pak Prabowo bisa menepati janjinya untuk memberantas koruptor yang ada di Indonesia. Beberapa langkah-langkah yang sudah diambil KPK saat ini menurut saya sudah terukur. Karena apa? Mereka sudah menelaah semuanya siapa-siapa saja pejabat kita yang ada di Indonesia yang sudah melakukan korupsi sehingga mereka bisa langsung bertindak. Khususnya untuk di daerah-daerah itu tersendiri. Di setiap daerah korupsi-korupsi itu sangat terang-terangan. Saya sih berharap Bapak Presiden kita bisa memerintahkan pihak instansi KPK bisa lebih menelusuri setiap daerah-daerah pejabat-pejabat yang memimpin di situ untuk segera diberantaslah koruptor-koruptor yang ada. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan ya kalau Bapak Presiden kita ini tidak berhasil atau berhasil karena masa kepemimpinan beliau ini bisa masih dibilang tergolong muda. Tapi selama masa kepemimpinannya saya lihat pun ini sudah sedikit bersinergi lah dengan pihak KPK. Semoga beliau bisa benar-benar memberantas lagi nih. Jangan hanya orang-orang tertentu saja nih yang diberantas, tapi orang-orang yang ini udah ngerti lah ya maksud saya ini gitu ya kan, tidak diberantas. Saya berharap semuanya harus diberantas gitu untuk Bapak Presiden kita. Jangan hanya yang receh-receh korupsi yang receh-receh saja langsung cepat ditindak tegas nih dengan pemerintah kita. Yang besar-besar nih mikir panjang dulu nih siapa di belakangnya, apalah ini sehingga lambat kinerjanya. Tapi sih salah satu yang kemarin itu baru berapa hari yang ditangkap itu sekitar 13, berapa T itu sih sudah oke ya. Tapi saya berharap ada lagi nih tindakan-tindakan presiden dan KPK yang berhasil mengungkap semua korupsi. Karena di Indonesia ini banyak tindakan korupsi yang sudah terjadi. Jangan yang receh terus yang ditangkap. Yang besar-besar juga harus segera diberitakan gitu. Pesan untuk para koruptor, hati-hati. Kalian tidak bisa hidup tenang, kalian akan sedang dipantau oleh negara. Dan untuk masyarakat, terus lawan koruptor yang ada di Indonesia. Merdeka.